Saya pikir yang disuarakan oleh banyak teman-teman ini, menurut saya sih ya, dengan begitu banyak difitnah, dilaporkan ke polisi, diserang apa semua segala macam, orang masih nongol. Saya juga kaget. Saya kaget sama Saiful Mujani bukan ngomong menggulingkan presiden. Saya kaget, wah masih ada orang yang berani. Gak cuman teror ya ke masyarakat sipil. Ada banyak fitnah, framing yang terjadi ke masyarakat menurut saya. Jadi bukan cuma soal proses hukum. Temuan dari pemantauan banyak teman-teman dalam isu soal mengernyitnya ruang masyarakat sipil itu direkrut, difitnah, didoxing itu dibuka data-datanya, lalu diserang secara fisik kayak seperti Andri, lalu juga diserang secara hukum dan administrasi. Kalau tadi ada 1000 ekspresi, lalu ada 1 represi, itu enggak, pengalaman advokasi HAM saya dan pemahaman saya dalam soal hak asasi manusia, itu dia nggak bisa diadu, Pak Aiman. Itu cuma 1, kayak waktu Presiden bilang MBG cuma 0,0000 sekian, nggak begitulah. Kalau ada siapa tuh, Richard Rorty ya, penulis dari Amerika, dia bilang every human is a novel. Setiap orang itu kisah. Sama tadi Pak Prof Gayus bilang, setiap kasus seperti batu permata, begitu diurai punya serat sendiri, punya kandungan sendiri, punya cahaya sendiri. Jadi setiap problem itu nggak bisa, problem hak asasi manusia, problem hak-hak kewargaan, dia bukan angka. Nah, ketika dia disampaikan, itu nggak bisa dianggap remeh-temeh. Saya bingung deh tadi perdebatan, bener sih, istilah apa semua segala macam. Sekarang kasih contoh ekstrim ya, kita penduduk kita berapa? 280 juta hampir. Kalau mau diangkakan, penderitaan orang Papua itu nothing. Kecil itu kalau diangkakan. Tapi lihat bagaimana kisahnya. Bagaimana ceritanya. Nah, jadi saya minta tolong. 1, bagaimana cara kita melihat problem itu nggak bisa diangkakan. Ini bukan sekedar statistik. Yang kedua, saya pikir yang disuarakan oleh banyak teman-teman ini, menurut saya sih ya, dengan begitu banyak difitnah, dilaporkan ke polisi, diserang apa semua segala macam, orang masih nongol. Saya juga kaget. Saya kaget sama Saiful Mujani bukan ngomong menggulingkan presiden. Saya kaget, wah masih ada orang yang berani. Hari-hari begini. Kayak gitu. Tetapi saya melihat sebetulnya yang takut bukan kita, orang sipil. Yang takut penguasa. Sampai ada anak muda ganteng, cerdas kayak Andri harus dilumpuhkan. Kalau novel Baswedan saya kutip di sini, itu upaya percobaan pembunuhan. Karena kandungan airnya itu serius itu. Pekat ya. Erosifnya ke badan itu bahaya. Jadi yang takut itu penguasa. Takut kehilangan kekuasaan. Kalau rame soal makar itu artinya takut kehilangan kekuasaan. Ya kan? Takut salah. Sibuk 1 jam terakhir ini bantah-bantahan data. Dalam hak asasi manusia ada risetnya tuh. Sebelum SDGs dulu ada lembaga namanya Badan PBB MDGs, Millennium Development Goals. Dan SBY yang mendukung Prabowo jadi presiden hari ini adalah salah satu leader di MDGs. Ada studi dari kantor MDGs bersama dengan London School of Economy. Papernya bisa di-download sekarang, ada PDF-nya. Accountable to whom? Ya, salah satu unsurnya, singkatannya karena kita udah dikit lagi udah ganti hari. Salah satu unsurnya answerability.
bisa ngejawab masalah nggak? Mau debat pasal 28J, 28Z sekalipun ditulis 28 apa, terserah. Swasembada apa, MBG. Yang susah besok seneng nggak? Anda mau bela Prabowo Pak, silahkan. Tapi ingat, tetangga kita ada yang miskin. Waktu Anda berdebat angka, nonton iNews, rakyat bersuara, besok dia perutnya kenyang nggak? Mau swasembada itu masuk, termasuk import itu juga swasembada, oke. Yang kaya siapa? Importir. Orang miskin angkanya nurun nggak? Yang anak-anak disubsidi MBG, emang gizinya naik? Rekeningnya pejabat yang punya SPPG naik, gizinya belum tentu. Itu prinsip answerability dalam hak asasi. Hak asasi manusia bukan soal pasal. Itu bukan domainnya lawyer, ahli hukum, kecerdasan beratraksi di atas panggung dengan teori, dengan pasal. Rejim hukum Indonesia dari tahun ke tahun selalu bangga dengan pasal ini, undang-undang ini, produk itu. Capek. Emang orang hidupnya selamat? Emang matanya Andri sembuh dengan Anda sampaikan pasal? Bukan. Matanya Mas Novel, matanya Andri, dia adalah urunan moralitas buat bangsa ini supaya tertib, supaya polisinya, tentaranya tahu jangan nyerang-nyerang orang. Kok sakit hati gara-gara jaga hotel kebablasan? Nggak bisa. Jadi ada prinsip HAM tadi itu answerability yang dirisetkan oleh London School of Economy sama kantor MDGs. Persoalannya tentang bagaimana menjawab, gimana ngerubah nasib. Saya juga jadi ingat saya ngomong kayak gini, saya juga pernah ngomong berapa tahun lalu kayak begini, berulang-ulang aja. Saya kasih contoh, Anda bisa ngecek saya pernah ngomong nih contoh. Kalau Anda pernah dengar ada anaknya tukang beca bisa sekolah di luar negeri, cuman 1 kasus Pak, 2 kasus, 3 kasus. Kurnia besok kumpulin ceritanya buat bantah saya. Tapi Bapak pernah periksa nggak tukang sampah di tempat Bapak? Anaknya jadi tukang sampah juga apa enggak Pak? Saya punya 2 contoh. Tukang sampah karena dia udah nggak kuat, dia minta anaknya yang dulunya keren, kaosnya kaos metal, sekarang jadi dekil. Karena harus bantu bapaknya. Kalau bapaknya nggak dibantu, ibunya nggak makan, adiknya nggak sekolah. Bapaknya udah terlalu sepuh, tua. Iya. Nah, siklus ini yang harus dibongkar. Kenapa negara keluarin banyak energi? Nuding Ferry Amsari gak punya sekolah sarjana pangan. Kenapa ada pejabat setingkat menteri sibuk nelponin pengamat dan influencer? Buat apa Om Aiman? Tugasnya negara pasang kuping, dengerin kita, panggil. Diuji tuh Saiful Mujani dan Saiful yang lain. Masukin apa, datanya mana, kasus di mana. Gak cuma data, kasus, teori, ditampung. Bukan dibantah. Habis dibantah, dibikinin video dari orang yang kerja di dekat kantor presiden. Saya lihat videonya cakep dan saya yakin dia wangi. Tapi kok isinya malah nyerang masyarakat sipil, kok istana negara sibuk. Jadi saya mau bilang Oki Madasari ini penting. Ray Rangkuti ini orang penting, sampai istana ada orangnya sibuk bikin video kayak gitu. Jelek-jelekin apa sih Andri udah disiram air panas, air keras. Terus dituduh orangnya Soros. Soros udah tua. 90 lebih, ketemu di mana sama Andri? Gimana cara kerjanya Soros itu bisa sampai ketemu Andri? Pakai OSF Bang. Hah? Pakai OSF. OSS?
Kan enggak. Ya saya tahu OSF. Pakai OSF. Ya, OSF itu konsep filantropi. Kalau Anda nggak terima OSF, Anda nggak terima dong dompet duafa. Anda nggak terima dong ya semua dana-dana. Nggak ada filantropi yang masuk ke suatu negara tanpa kepentingan, Bang. Iya sekarang begini. Kalau Abang dia jawab dulu. enggak, saya mau jelasin, ini jatah saya bicara. Sip, Ya kan? sip. Kalau Anda anggap itu bermasalah, OSF itu di mana? Si siapa tuh Soros itu ada di mana? Dia di Amerika. Ya laporin ke FBI. Bilang FBI, yang ketua FBI-nya joget-joget India itu, ya kan? Bilang sama dia, warga negara ente bikin kacau negara saya. Di Amerika aja OSF Saya lagi ngomong sama dikhawatirkan. Iman, ya kan? Jadi FBI tangkep dong tuh si Soros sama antek-anteknya, karena dia bikin kacau Indonesia. Katanya penegakan hukum. Kok yang terjadi malah ngejelek-jelekin. Negara ngeluarin energi buat ngejelek-jelekin Andri, instead of dukung penyelesaian kasusnya Andri. Nah jadi ini cuma contoh Pak Iman, ya kan? Lelaki artificial intelligence, Aiman. Nah, jadi contoh bagaimana sebetulnya negara mengeluarkan energi karena kepanikan melihat warga sipil. Warga sipil ini adalah indikator demokrasi dan indikator kebijakan publik. Indikatornya diuji. Kalau kita nggak suka sama Saiful Mujani dan Saiful yang lain, Saiful Amsari, Saiful Rangkuti, Saiful Haris, itu semua diuji. Punya masalah apa, data apa, kasus apa, tafsirnya apa, diuji. Gitu. Nah, itulah partisipasi warga. Gitu. Daripada sibuk, ini begini, alah. Baik, terima kasih Bung Saiful Azhari. Saiful Azhar. Selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan nanti selepas jeda untuk closing statement berikutnya.